Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Nevan Akmal dari kelas 12/6 absen 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Nah, evolusi, apa sih evolusi? Nah, mungkin dari sebagian dari kalian ini udah mengetahui apa itu evolusi. Evolusi adalah sebuah perubahan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, itu biasanya kita menyebutnya evolusi. Nah, saya akan menjelaskan pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap yang terjadi pada suatu makhluk hidup dari waktu ke waktu dan menghasilkan spesies baru dan keanekaragaman hayati yang kita saksikan pada saat ini. Nah, proses ini melibatkan perubahan dalam sifat-sifat terwariskan. Nah, baik morfologis maupun fisiologis. Nah, yang terjadi pada suatu populasi atau organisme. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau evolusi adalah perubahan sifat individu yang tadinya mungkin kurang suatu sifat, dan dia melakukan evolusi untuk menghasilkan sifat yang dibutuhkan oleh dia untuk bertahan hidup. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan teori-teori evolusi. Terdapat 3 teori yang saya temukan di internet dan yang saya sudah pelajari. Yang pertama adalah teori Lamarck. Teori Lamarck ini berpendapat bahwa makhluk hidup mengalami perubahan selama hidupnya sebagai respon terhadap kebutuhan adaptasi lingkungan. Nah, contohnya adalah gagasan bahwa leher jerapah memanjang karena mereka berusaha mencapai daun-daun tinggi. Nah, ini contoh seleksi alam. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, kemudian teori Darwin. Nah, dia mengemukakan teori Darwin. Beliau berpendapat konsep seleksi alam di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan untuk bertahan hidup dan berkembang biak akan lebih berhasil, sehingga sifat-sifat tersebut lebih banyak diturunkan ke generasi berikutnya. Perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos memberikan banyak bukti mengenai adaptasi spesies terhadap lingkungan mereka. Selanjutnya adalah sintesis modern. Nah, teori ini menggabungkan konsep seleksi alam dari Darwin dengan prinsip-prinsip genetika Mendel, menjelaskan bahwa evolusi adalah perubahan frekuensi alel dalam populasi dari waktu ke waktu. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya populasi sebagai unit evolusi dan seleksi alam sebagai mekanisme utama. Bukti yang mendukung teori evolusi meliputi fosil. Pertama ada fosil ada yang seperti kita tahu fosil ini cukup familiar, yaitu lapisan-lapisan batuan yang mengandung fosil itu menunjukkan perubahan bentuk dari masa ke masa. Jadi banyak peneliti yang menggunakan fosil sebagai bukti-bukti terhadap evolusi. Nah, jadi memberikan gambaran tentang spesies yang pernah ada dan bagaimana berubah seiring waktu. Kemudian ada struktur homolog. Nah, kesamaan struktur pada tubuh spesies yang berbeda menunjukkan adanya hubungan kekerabatan. Misalnya struktur lengan manusia dan sayap burung. Kemudian ada sirip paus. Nah, dia memiliki dasar yang sama meskipun fungsinya itu berbeda. Kalau lengan manusia untuk menggenggam, sayap burung untuk terbang, dan sirip paus itu untuk berenang. Kemudian ada biogeografi. Nah, penyebaran spesies di berbagai wilayah dunia dan adaptasinya terhadap lingkungan tertentu memberikan petunjuk tentang sejarah evolusi dan migrasi spesies. Kemudian ada embriologi. Nah, kesamaan tahap perkembangan embrio pada berbagai spesies menunjukkan adanya hubungan evolusioner di antara mereka. Contohnya manusia, salamander, ikan, kura-kura, dan kelinci itu memiliki embrio yang mirip bentukannya, tetapi mereka akan berkembang menjadi individu yang berbeda, tetapi embrionya mirip. Oke, selanjutnya adalah mekanisme evolusi. Nah, di mekanisme evolusi ini yang pertama adalah variasi genetik, perubahan dalam DNA yang menciptakan perbedaan antar individu dalam suatu populasi. Ada yang kedua adalah mutasi, perubahan acak dalam urutan DNA yang dapat menghasilkan sifat baru. Jadi mutasi ini adalah perubahan acak dalam urutan DNA, dia menghasilkan sifat yang baru.
Kemudian ada seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan sifat yang lebih sesuai dengan lingkungan mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seleksi alam ini contohnya kayak penjelasan saya seperti yang jerapah berleher pendek, dulunya itu berleher pendek dan sekarang berleher panjang. Nah, itu contoh seleksi alam. Kemudian adalah genetic drift. Ini perubahan frekuensi alel secara acak dalam populasi yang lebih signifikan pada populasi kecil. Jadi ini terjadi pada populasi kecil dan mereka yang genetic drift ini sangat signifikan. Kemudian ada genetic flow, pemasukan atau pengeluaran alel dari suatu populasi akibat migrasi individu yang dapat memperkenalkan variasi genetik baru. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Jadi evolusi adalah proses perubahan bertahap yang terjadi dalam populasi makhluk hidup, menghasilkan spesies baru dan keanekaragaman hayati. Nah, proses ini dijelaskan melalui berbagai teori. Yang pertama ada teori Lamarck, teori Darwin, dan yang berfokus pada seleksi alam serta sintesis modern yang menggabungkan seleksi alam dengan genetika. Nah, bukti-bukti evolusi dapat ditemukan dalam fosil, struktur homolog, biogeografi, dan embriologi yang menunjukkan keterkaitan antar spesies dan perubahan yang terjadi sepanjang waktu. Nah, evolusi dipengaruhi oleh mekanisme seperti variasi genetik, mutasi gen, seleksi alam, genetic drift, genetic flow, dan lain sebagainya. Dengan memahami evolusi, kita dapat melihat bahwa kehidupan di bumi terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Nah, contohnya seperti kita yang mengalami evolusi banyak sekali yang terjadi pada manusia-manusia modern dibanding manusia-manusia yang pra-modern. Nah, membentuk keanekaragaman spesies yang ada pada saat ini. Ya, jadi segitu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.